Pak? Oke. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Luar biasa. Semoga anak-anak menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang berprestasi dan selalu menjadi anak yang mandiri Amin, dalam Pak. belajar sehingga menjadikan barokah untuk kehidupan kalian semua. Amin. Amin. Oke, anak-anak. Tahu di depan kalian itu ada bendera merah putih, tahu? Ya, Pak. Tahu, Pak. Untuk menambah rasa patriotisme kita kepada bangsa Indonesia, tolong Ali Munaim dipimpin untuk penghormatan kepada bendera merah putih. Silakan. Kepada Sang Merah Putih hormat, gerak. Tegak, gerak. Oke, terima kasih. Untuk materi kita hari ini yaitu tentang beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah itu ada pada rukun iman yang keberapa? Ayo, siapa berani? 3, Pak. 3. Yang kedua, Mudor. 3, Pak. 3. Ir. 2. 3 ya, Pak? 3 atau 2, Pak? 3. Sudah. 3. Ida. Ketiga, Pak. 3. Tiga ngantuk, Pak. Paul nggak bisa karena nggak 3, Pak. malam. Lupa, Pak. Lupa. Oke. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengenal kitab-kitab Allah. Yang kedua, meyakini kitab-kitab Allah. Yang ketiga, hikmah kepada kitab-kitab Allah. Oke, anak-anak. Ayo coba kita mengenal kitab-kitab Allah. Nah, kitab-kitab Allah itu adalah salah satu rukun iman yang Ketiga, Pak. Oke, berarti nggak tidur. Halo. Hai. Iman itu artinya apa? Percaya, Pak. Percaya. Oke. Untuk percaya yang akan kita bahas hari ini adalah akan adanya Kitab apa? Kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu diturunkan oleh Allah kepada siapa? Rasulnya. Nah, sebagai apa? Sebagai rahmat, sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, sebagai risalah. Oke, pinter dan masih full luar biasa. Nah, pada pagi hari ini akan kita bahas satu. Ayo, Faridah, ini kitab apa ini? Kitab Taurat, Pak. Kitab Taurat. Coba dijelaskan itu apa Taurat itu? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa yang berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta larangan menyembah berhala. Taurat juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Power. Hus. Kitab Taurat artinya adalah syariat atau perintah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Tentang apa? Tentang keyakinan larangan menyembah berhala. Oke, keyakinan untuk menyembah
Allah Subhanahu wa taala serta larangan menyembah berhala. Taurat juga dijelaskan perintah tentang kabar gembira atas kedatangan siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad itu? Nabinya orang Islam. Nabinya orang Nabi akhirul Islam. zaman. Nabi yang terakhir. Penutup nabi. Untuk selanjutnya, Mudar, jelaskan itu Mudar. Ya, Apa Pak. Kitab yang kedua ini Dor. Ya Pak, Ngantuk Pak. Itu Mudar. kitab Zabur Pak. Kitab Itu Zabur. artinya Coba dijelaskan, tulisan. Dor. Berisi Ayo, tentang Dor. beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah untuk Bani Israel. Power. Hush. Oke. Kitab Zabur, di Kitab Zabur itu artinya adalah tulisan. Diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Daud alaihi salam. Berisi tentang apa? Berisi tentang beberapa Zikir. apalagi Pengajaran pengajaran dan hikmah. dan juga merupakan petunjuk wahyu dari Allah untuk Bani siapa? Israel, Pak. Ayo. Irtifaul. Iya, Pak. Lanjutannya, kitab apa itu? Kitab Injil, Pak. Ya, jelaskan Kitab ayo. Injil artinya kabar gembira. Diturunkan kepada Nabi Isa berbahasa Yunani. Terus, Berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. oke, power. Hush. Kitab Injil itu adalah kabar gembira. Kabar gembira. Nah, berisi tentang apa? Tentang ajaran-ajaran yang membenarkan dan memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Diturunkan kepada Nabi Isa. alaihissalam yang berbahasa Yunani. yang kitab yang terakhir. Ayo Ti, Astuti, joturu ae. Iya Pak, kitab Al-Quran yang terakhir. Ya, dibaca itu apa itu pengertiannya? Al-Quran artinya bacaan, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab, yang berisi tentang akidah dan keimanan, ibadah, penciptaan manusia, kisah-kisah hubungan manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Oke, power. Al-Quran artinya bacaan. Diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Berbahasa Arab, berisi tentang apa? Akidah dan keimanan. Apalagi ini? Ibadah. Apalagi? Penciptaan manusia. Apalagi? Kisah-kisah manusia dan Allah dan untuk keluarga, masyarakat, dan bernegara. Di kitab Al-Quran ini sudah lengkap berisi petunjuk apapun yang ada di dunia dan alam semesta. Nah, ini apa kewajiban kita terhadap kitab Al-Quran? Ayo, sapa guys ngurung tak tunjuk iki. Fitri. Ya, Pak. Apa Fitri, kewajiban Pak. Fitri? Evi, Pak, ngantuk. Membaca Pak, Nah, membaca apalagi piye Pi? membaca dan mengamalkannya Pak. Ya, Apa, Pak? good. Apalagi Pi? Apanya, Pak? Kewajiban kita Pi? Mengimaninya. Oke, power. Oke. Nah, ini ada ayat. Ini nanti sebagai tugas anak-anak di rumah, ditulis yang rapi dan kalau bisa malah serapi-rapinya. Besok minggu depan saya nilai. Nah, untuk selanjutnya meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Coba. Ayo, Mudar. Ya Pak. Mempercayai adanya 4 kitab Allah. Terus,
2. Mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah. Terus 3. Membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam terus Al-Quran. Yang terakhir, mengamalkannya hukum-hukum dari Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. good. Oke, power. Terus Untuk mudor. Yang disebutkan mudor tadi apa, anak-anak? Apa yang disebutkan? Mempercayai adanya kewajiban manusia terhadap kitab-kitab Allah. Apa saja kewajibannya? Harus percaya adanya 4 kitab ini karena kitab-kitab itu langsung diturunkan oleh Allah. Yang kedua, mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah. Yang ketiga, membenarkan berita-berita tentang kitab terdahulu di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya, mengamalkan hukum-hukum di Al-Quran. Kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul menjadi petunjuk bagi umatnya masing-masing. Ini luar biasa ini kitab-kitab Allah ini. Terus selanjutnya, ayo Stuti. Ya Pak, Apa itu? hikmah meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja hikmahnya? Hikmahnya yang pertama, menyadari bahwa Allah sangat sayang kepada kita sehingga harus banyak bersyukur. Yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena kita tahu hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga, meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Oke, power. Wush. Oke, wah, kalian semua sudah mengetahui kan kitab-kitab itu apa saja. Oleh karena itu, coba akan saya tanyakan Alimu Naim. Nomor 1 rukun iman yang ketiga apa, Naim? Iman kepada kitab-kitab Allah, Pak. Kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, ya, Evi. Jelaskan singkat tentang iman kepada Allah. Apa itu? Percaya dan meyakini bahwa kitab Allah itu diturunkan. Oke. Terus yang ketiga, mudar. Sebutkan itu, Dar. Apa? Sebutkan kitab-kitab Allah yaitu Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran, Pak. Oke, yang keempat, coba. Apa itu sebelum ini? Fitria, kewajiban. Apa kewajibannya? Ayo, Nduk. Kewajibannya, Nduk. Ya, kita harus mempercayai adanya 4 kitab Allah. Mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah. Membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul menjadi petunjuk bagi umat manusia. Oke, yang terakhir, sopo yang belum itu. Hikmahnya sekarang. Siapa yang belum? Yuk. Evi, Pak. Siapa? Evi. Apa Vi itu, Vi? Hikmahnya, Vi. Hikmahnya yaitu menyadari bahwa Allah sangat sayang kepada kita sehingga harus banyak bersyukur. Hikmah yang kedua, selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya karena kita tahu hukum-hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah yang terakhir adalah meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia, serta mengetahui kebesaran dan keagungan Allah melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Dan anak-anak kelas ini luar biasa. Dan jos power. Nah, oleh karena itu, anak-anak, hari ini kita mempelajari tentang kitab-kitab Allah. Nah, adanya kitab-kitab Allah berarti kita harus meyakini akan adanya kitab-kitab Allah. Nah, untuk tugas selanjutnya besok minggu depan tolong Quran dicatat. Quran surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu juz yang keberapa ini?
Juz yang Pak. keempat, ayatnya 136. Ditulis dengan serapi-rapinya dan seindah-indahnya. Boleh nyontoh, Pak? Boleh. Kalau nggak boleh nyontoh, nulisnya lihat gimana kalau nggak lihatnya di Quran. Dihafalkan Pak. Nggak usah, ditulis aja, Kak. Oh iya Buat Pak. apa, Sama Pak? artinya, Pak. Anak-anak mau dihafalkan ini kelamaan, ditulis aja. Enggak sama artinya, Pak. Ya, sama artinya, Duk. Oke, jelas, paham, nah sudah ditulis ya? Ya. Oleh karena itu materi pada hari ini kita tutupi sekian. Semoga bermanfaat untuk kalian semoga dan membawa berkah untuk kalian semua. Amin. Kita baca hamdalah bersama-sama. Sampai jumpa minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.